Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman sekalian terkait jadwal pencairan tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru tahun 2021. Kapan jadwal dan berapa besar anggarannya yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai dan pastikan teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Baiklah, kapan jadwal penyaluran atau pencairan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 itu sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik yang baru. Hal ini disebabkan mengapa? Karena dana tunjangan profesi guru itu termasuk dalam komponen dana alokasi khusus untuk non-fisik. Begitu pula dengan dana BOS, semuanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus ini. Nah, untuk mengenai penyaluran DA non fisik tahun 2021 ini, itu dasar hukumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2020, di mana penyaluran DA non fisik itu dilakukan secara triwulan untuk dana tunjangan guru dan tahapan dan untuk DA non fisik lainnya dari RAUKN ke RKUD berdasarkan penyampaian laporan periode sebelumnya. Jadi di sini kita bisa langsung ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 yang mengatur tentang jadwal penyaluran tunjangan profesi guru ini ya. Karena ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019, di mana dana TPG PNSD, dana Tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD itu diatur pada pasal 24, di mana dijelaskan bahwasanya penyaluran dana TPG PNSD, dana Tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD itu dilaksanakan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Kemudian untuk triwulan kedua itu paling cepat bulan Juni sebesar 25% dari pagu alokasi. Kemudian triwulan ketiga itu paling cepat bulan September sebesar 25% dari pagu alokasi. Dan untuk triwulan keempat itu paling cepat bulan November sebesar 20% dari pagu alokasi. Nah, inilah jadwal penyaluran untuk TPG, Tamsil, dan TKG bagi PNSD. Jadi sini bisa teman-teman lihat langsung ya, itu sudah diatur semuanya dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 dan ini juga dipakai untuk di tahun 2021 tentunya. Dan untuk dana BOS itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 di mana dijelaskan pada pasal 20 itu penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang A, tahap 1 paling cepat itu bulan Januari sebesar 30% dari pagu alokasi. Kemudian tahap 2 itu paling cepat bulan April sebesar 40% dari pagu alokasi. Dan tahap 3 itu paling cepat bulan September sebesar 30% dari pagu alokasi. Jadi itulah jadwal mengenai penyaluran atau pencairan dana Tamsil guru, kemudian dana TKG, kemudian dana TPG untuk guru yang mendapatkan tentunya ya, untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2021. Dan kalau dilihat itu juga sama dengan rancangan jadwal penyaluran atau pencairan sertifikasi atau TPG guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu di tahun 2020. Kemudian ada juga teman-teman guru yang bertanya mengenai pencairan tunjangan profesi guru termin keempat atau triwulan yang keempat yaitu tahun 2020, mengapa banyak belum cair? Hal ini setelah kami mencari informasi bahwa persoalan ini memang terjadi secara nasional. Itu hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Penyebabnya adalah memang transfer dari pusat ke daerah kurang karena APBN banyak digunakan untuk penanganan COVID ya tentunya. Jadi semoga saja untuk TPG termin 4 tahun 2020 segera cair ya. Semoga saja di tahun ini atau mungkin di bulan ini segera dicairkan oleh pemerintah tentunya. Kita berdoa bersama-sama. Di tahun 2021 apa saja program prioritas yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah KIP kuliah dilanjutkan
dan akan dilakukan berbagai macam pembaruan dan revitalisasi dalam distribusi KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. Tunjangan profesi guru pun akan masih terus berjalan. PIP dan KIP sekolah yang sudah mengalami di tahun ini transformasi yang luar biasa bisa dirasakan di berbagai macam daerah bahwa kecepatan penerimaan PIP atau KIP di berbagai macam daerah itu sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu karena kerja keras dari tim sekjen kita. Terima kasih, alhamdulillah atas kerja keras Direktorat Pembiayaan Pendidikan. Dan juga tentunya layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan akan terus kami akselerasi, dan bantuan pemerintah pembinaan SILN dan bantuan pemerintah akan terus berjalan. Untuk berikutnya adalah program besar kita yaitu digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran. Kita akan menguatkan berbagai macam platform digital kita. Kita akan membuat layanan terpadu antara Kemendikbud, Kehumasan, dan media. Dan tentu saja dari sisi bahan ajar dan model media pendidikan digital akan menjadi akselerasi yang luar biasa, yang terdorong oleh pandemi dan akan terus kita lanjutkan. Dan yang terbesar adalah penyediaan sarana pendidikan yaitu TIK ya, dan proyektor kepada begitu banyak sekolah di Indonesia yang akan kita akselerasi tahun depan. Ini adalah salah satu pemberian laptop dan lain-lain untuk memenuhi akses digital kita dan transformasi digital negara. Berikutnya, prioritas kita berikutnya adalah pembinaan para peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Ya, kita akan terus mengembangkan pendampingan, advokasi, dan penguatan karakter kita yang telah dipaparkan kemarin di Pusat Penguatan Karakter, dan juga dari sisi manajemen talenta dan prestasi kita. Pusat Prestasi Nasional kita akan benar-benar mulai berluncur tahun depan untuk bisa meningkatkan prestasi-prestasi akademik dan non-akademik para pelajar kita, dan juga pembinaan peserta didik. Yang berikutnya, prioritas kita adalah sekolah penggerak dan guru penggerak. Yang terbesar di sini adalah program guru penggerak untuk bisa kita memastikan bahwa masa depan kepala sekolah kita, pengawas kita, dan instruktur-instruktur guru kita itu adalah yang terbaik, dengan mutu yang terbaik, dengan motivasi yang paling tulus untuk apa yang terbaik para guru-guru dan murid-murid kita. Sertifikasi guru tenaga pendidikan akan masih terus berjalan. Rekrutmen guru P3K adalah salah satu program terbesar yang akan kita lakukan tahun depan. Seperti yang kita sebut kemarin, kita sudah mencukupi kapasitas sampai dengan 1 juta, tapi yang akan diangkat menjadi P3K untuk semua guru honorer itu adalah yang lulus tes. Mohon teman-teman media memastikan bahwa walaupun kapasitasnya 1 juta, kalau yang lulus tes 1 juta berarti 1 juta yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 100.000 berarti 100.000 yang akan diangkat. Kalau yang lulus tes 200.000, 200.000 yang akan diangkat. Jadi mohon itu ditekankan untuk masyarakat agar mengerti. Tetapi perbedaannya adalah semuanya bisa mengikuti tes tersebut. Semua guru honorer akan diberikan kesempatan, dan bukan hanya 1 kesempatan, sampai dengan 3 kesempatan di tahun depan dan tahun berikutnya. Kita juga akan menggerakkan sekolah penggerak, di mana perubahan inovasi kurikulum dan transformasi sekolah akan kita mulai lakukan di berbagai macam kabupaten, dan juga organisasi penggerak akan kita mulai tahun ini dengan inovasi-inovasi, inkubator-inkubator dari berbagai macam organisasi masyarakat yang bergerak di dunia pendidikan. Berikutnya adalah peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional. Tentunya asesmen nasional adalah program terbesar di dalam program prioritas ini, di mana UN itu akan diganti dengan asesmen nasional, yaitu apa? Asesmen kompetensi minimum, numerasi literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, ya, menjadi mengakses sekolah-sekolah. Sekali lagi ini suatu hal yang tidak akan berdampak kepada masa depan murid sama sekali. Ini adalah untuk kita memetakan kualitas pendidikan dan mutu sekolah di Indonesia.
Pengembangan kurikulum perbukuan akan terus berjalan, dan juga pelatihan untuk kurikulum, inovasi kurikulum yang akan kita lakukan untuk para guru-guru, dan juga sosialisasi dan pendampingan yang akan kita lakukan untuk berbagai macam sekolah. Berikut adalah revitalisasi pendidikan vokasi. Salah satu program terpenting di Kemendikbud, yang pertama adalah dengan revitalisasi SMK yang kita buat dengan Center of Excellence, SMK-SMK yang akan menjadi SMK yang akan menjadi role model, akan menjadi panutan untuk bisa menjadi contoh perbaikan revitalisasi baik SDM-nya maupun infrastrukturnya. Dan ini sebesar 900 SMK yang akan kita perbesar, akan kita perbaiki, dan akan kita tingkatkan kualitas SDM-nya. Tentunya juga penguatan perguruan tinggi vokasi dan profesi menjadi suatu kelanjutan daripada itu di tingkat pendidikan tinggi. Kemitraan dengan pernikahan massal dengan Dudi dan juga pencapaian IKU-PTN vokasi semuanya akan didorong mengarah terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di industri. Jadi benar-benar dengan secara serius kita akan mendekatkan industri dengan semua institusi pendidikan vokasi kita. Kurikulum akan dipimpin oleh industri, perubahan dan pemilihan peralatan akan dipimpin oleh industri juga, dan benar-benar menjadi produktif, unit-unit pendidikan produktif dan entrepreneurial. Itu adalah esensi yang terpenting daripada revitalisasi vokasi kita tahun depan. Patut ditekani sekali lagi bahwa checklist atau protokol kesehatan sangat berbeda daripada sekolah normal ya, walaupun tatap muka, tapi itu hak itu ada di baik di Pemda maupun di kepala sekolah dan komite sekolah, yaitu ujung-ujungnya orang tua lah yang akan menentukan apakah mereka nyaman dan siap untuk melaksanakan tatap muka. Jadinya kalau ada informasi yang mengenai tatap muka itu tidak terjadi, itu tidak benar. Kami terus berjalan seperti sesuai dengan keputusan SKB 4 Kementerian di setiap daerah. Itu tergantung keputusan daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Jadi itu yang akan terus berjalan. Prioritas kami di tahun 2021 adalah memastikan bahwa daerah telah tersosialisasi dengan kebijakan ini dan mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah pusat, dari sisi kebijakan dan lain-lain untuk bisa mulai melaksanakan tatap muka jika mereka menginginkan. Dan tentunya kita tidak akan, walaupun mungkin daerah-daerah tertentu yang belum nyaman untuk buka sekolah, kita tidak akan menunggu pandemi ini berlalu untuk melakukan transformasi pendidikan. Kita akan menggunakan waktu ini untuk melakukan berbagai macam pelatihan guru, seperti guru penggerak, seperti program-program memulai sekolah penggerak untuk perubahan transformasi di tingkat sekolah, dan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin unit pendidikan masa depan kita. Tentunya semua sarana seperti rumah belajar dan berbagai macam fasilitas PJJ akan kami terus perbaiki dan tingkatkan kualitasnya untuk memastikan bagi yang masih melakukan PJJ masih bisa melakukannya dengan kualitas yang cukup baik. Jadi itu kira-kira prioritas untuk tahun 2001. Sisa prioritas tersebut adalah yang saya sebut tadi di dalam presentasi saya. Jadi ada banyak sekali program-program prioritas yang walaupun masa pandemi kita tidak akan menundanya, tapi tetap melaksanakan transformasi Merdeka Belajar sesuai rencana kita. Terima kasih.